Nah ketika itu sholat aja seperti biasa. Nah nanti kalau sudah ada kesempatan keluar ketemu air, dikodok aja, ya, diulangi. Ya diulangi sholat. Waktunya sudah jauh gitu ya. Walaupun udah jauh nggak ada masalah karena kan mampunya bisa keluarnya ya katakanlah sampai udah seminggu atau sebulan, ya itu terserah. Jadi harus diingat ya itu ya. Harus diingat aja berapa kali dia ketika di tempat itu misalnya sholatnya nggak wudhu dan tayamum. Nah nanti tinggal diulangi. Jadi pengertiannya yang tayamum itu tadi sebenarnya kalau debu di mana-mana ada bagi ya. Cuman yang suci mungkin itu yang sulit. Sulit ya. Ya kadang-kadang terjadi kesulitan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah kajian ini kita akan membahas satu tema, yaitu Salat Faqidut Tahurain. Pemirsa, insya Allah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Beliau adalah dosen pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan beliau sebagai pimpinan atau pengasuh di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin di Bedahan, Sawangan, Kota Depok. Pemirsa, bagi Bapak Ibu yang masih mencari-cari pondok pesantren, kami di Pesantren Modern Darus Sholihin ini masih menerima santri untuk program SMPT dan juga Madrasah Aliyah ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin putra-putri mondok ya, dipersilahkan, kami masih menerima dan insya Allah akan kami bimbing menjadi putra-putri yang soleh dan soleha insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Pak Kiai. Kita melanjutkan lagi program kita di program kajian online ini Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk ya masyarakat yang sangat membutuhkan informasi Pak Kiai. Baik. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang sholat Faqidut Tahurain ya. Sebelum ini kita bahas Pak Kiai, silakan Pak Kiai untuk menyampaikan kepada pemirsa dulu. Baik. Menyapa pada pemirsa, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Fajar Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, yang disayang oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, pada episode kali ini ya kita masih bisa belajar ilmu agama walaupun ya lewat online, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat dan kita bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kami juga mendoakan mudah-mudahan pemirsa semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada segala musibah-musibah. Demikian juga putra-putrinya khususnya yang sedang belajar di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang lokasinya berada di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, ya, Indonesia. Mudah-mudahan putra-putrinya yang sedang belajar ini oleh Allah diberikan kesehatan juga kesuksesan. Juga mungkin Pak Haji Andre dan pemirsa pada hari ini kita kehilangan seorang ulama di Kota Depok ya. Sahib saya Bapak Kiai Haji Dr. Andes Burhanuddin Marzuki, pimpinan Pondok Pesantren Qatrun Nada di daerah Cipayung ya Kota Depok.
Kita doakan mudah-mudahan beliau min ahlil khair. Amin. Beliau min ahlil jannah, amin, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kepada permasalahan yang penting menyangkut masalah ibadah ya, masalah sholat, di mana tema yang akan dibahas pada episode ini adalah sholat faqidut tahurain. Ini bahasa Arab ya, jadi istilahnya menggunakan istilah bahasa Arab, yakni sholat yang tidak menemukan, ketika tidak menemukan dua alat suci, dua alat bersuci maksudnya, yakni tidak ada air dan tidak ada debu. Tidak ada air untuk berwudu, tidak ada debu untuk bertayamum. Nah, diistilahkan dalam bahasa Arabnya itu dengan istilah sholat faqidut tahurain. Faqid itu artinya yang tidak menemukan, tahurain artinya dua alat untuk bersuci. Nah, ini bagaimana? Oleh karena itu Pak Haji Andre dipersilakan untuk membacakan pertanyaan. Ya, baik. Baik pemirsa, kita hari ini akan membahas satu tema, yaitu sholat faqidut tahurain. Pertanyaannya, bagaimana sholat seorang yang ketika mau berwudu tidak ada air dan ketika mau tayamum tidak ada debu, apakah masih wajib sholat? Begitu ya. Jadi simpel Pak Andre, pertanyaannya silakan, bagaimana kaitan dengan seseorang yang mungkin di satu saat ya, tidak mustahil dia di suatu tempat, suatu lokasi mau ibadah sholat, kan kalau sholat itu mesti harus wudu dulu, tidak sah kalau sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Karena sebagai syarat ya. Sebagai syarat sah sholat itu adalah wudu. Dalam kaidah kan idzan tafa syaratu intafal masyrutu. Apabila syarat enggak ada, yang disyaratinya juga enggak ada. Misalnya artinya kita mau sholat, wudunya enggak, ya sholatnya itu enggak jadi. Artinya enggak sah karena wudunya kan enggak. Nah, ketika wudu katakanlah air enggak ada untuk wudu, maka kan penggantinya fa ilam tajidu ma'an fatayammamu dalam Al-Qur'an. Apabila kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah ya, sa'idan thayyiban, dengan debu yang bersih, yang suci. Nah, sementara misalnya dia berada di suatu lokasi yang untuk menemukan air enggak ada, artinya enggak menemukan air, kemudian juga untuk bertayamum enggak menemukan debu. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang semacam ini masih diwajibkan sholat atau tidak? Kalau misalnya diwajibkan sholat, ya bagaimana? Wudu dan tayamumnya kan nggak bisa. Itu barangkali kaitan dengan pertanyaan yang oleh jamaah atau katakanlah penanya ini ingin ada penjelasan. Oleh karena itu mari kita jawab aja sesuai dengan yang tertera dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab di seri A ini ya, halaman 278. Jawabannya adalah seseorang yang ketika mau sholat tidak mendapatkan air untuk berwudu dan tidak mendapatkan pula debu untuk bertayamum, dalam kitab-kitab fikih terkenal dengan istilah sholatu faqidut tahurain. Artinya sholat yang tidak menemukan dua alat suci, yakni tidak menemukan air untuk berwudu dan tidak menemukan debu untuk bertayamum. Mengenai status hukum faqidut tahurain ini, seorang ulama ahli di bidang muqaranatul mazahib atau perbandingan mazhab, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqhu alal Mazahibil Arba'ah, fikih menurut mazhab 4, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Beliau telah menguraikan secara rinci, secara jelas sebagai berikut. Ya, karena kitabnya bahasa Arab, jadi saya bacakan bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ajaza anil wudu'i wa tayammumi limaradin syadidin aw habsin fi makanin laisa bihi ma yasihut tayammumu alaihi, laisa bihi ma yasihut tayammumu alaihi fa innahu yajibu alaihi ay yusalliya fil waqti biduni wudu'in wa biduni tayammumin. Wal ghurdu min hadza
innama huwa izharul khusyu'i wal khudu'i lillahi azza wa jalla fi jami'il ahwal. Famadamal insanu qadiran ala izhari hadzal khusyu'i bi ayyi kaifiyatin minal kaifiyati fa alaihi ay yaf'alaha. Demikian bahasa Arabnya di dalam kitab Al-Fiqhu alal Mazahibil Arba'ah. Terjemahnya, barang siapa yang tidak mampu berwudu dan bertayamum karena sakit parah atau ditahan pada suatu tempat yang tidak terdapat tanah yang sah untuk digunakan tayamum, maka tetap wajib atasnya melakukan sholat pada waktunya tanpa berwudu dan tanpa bertayamum. Adapun tujuannya ialah untuk menyatakan khusyuk dan khudu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun. Selagi orang itu masih mampu menyatakan kekhusyuan ini dengan cara apapun yang sekiranya dapat melakukannya, maka ia mesti melakukannya. Jadi artinya bahwa walaupun seseorang itu berada di suatu tempat yang tidak menemukan air untuk berwudu, tidak menemukan debu untuk bertayamum, tetap masalah ibadah sholat ini wajib untuk dilaksanakan, sekalipun ibadah sholatnya tentu tidak berwudu karena kan sulit untuk menemukan air tadi. Dan sholatnya juga tidak bertayamum karena sulit untuk menemukan debu untuk bertayamum. Akan tapi untuk menampakkan dirinya, mengungkapkan dirinya penuh khusyuk dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa seorang muslim ini adalah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tetap dia melaksanakan ibadah sholat walaupun tanpa wudu dan tayamum. Nah kemudian penjelasan kaitan dengan ibadah sholatnya bagaimana, apakah nanti dia setelah ketemu dengan air misalnya harus mengulangi atau tidak. Nah kita perlu kita kemukakan penjelasan dari tentunya madhab Imam Syafi'i, ya. Artinya kita baca di sini bagaimana, karena di Indonesia ini mayoritas madhabnya adalah madhab Syafi'i, maka kita baca Asy-Syafi'iyah qalu man faqadal ma'a was-sa'ida tahira aw ajaza an isti'malihima fa innahu la yakhlu imma ay yakuna junuban aw muhdisan hadasan asghar fa innahu yusalli haqiqiyatan walakinnahu yaqtasiru ala qiraatil Fatihati faqat wa yajibu alaihima i'adatu sholati inda wujudil ma'i fa idza wajadal junubul ma'a wajaba alaihi ay yaghtasila wa yatawaddaa thumma yu'idu sholata allati sholaha bi ghairi wudu'in wa tayammumin wa idza wajadal muhditsu hadasan asgharal ma'a fa innahu yajibu alaihi ay yatawaddaa wa yu'ida tilka sholata. Amma idza wajada ahaduhuma sa'idan tahiran min turabin wa nahwihi mimma yasihu bihi tayammumu fa innahu la yatayammamu li'idati sholati allati sholaha bi ghairi wudu'in wa tayammumin illa idza ghalaba ala dhannihi annahu fi makanin la yajidu fihi ma'an aw taraddada fil amri bihaitsu istawa indahu wujudul ma'i wa adamuhu biduni murajjihin. Mari kita terjemahkan bagaimana ya, ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i punya pandangan dalam masalah ini. Kata mereka berkata, barang siapa yang tidak mendapatkan air dan tanah yang suci atau tidak mampu menggunakan keduanya, baik ia berhadas besar atau kecil, maka ia wajib melakukan sholat secara hakiki, yakni secara sungguh-sungguh, bukan secara suri, bukan hanya ya sekedar ya rupanya aja sholat, akan tapi memang sungguh-sungguh sholat beneran istilahnya. Namun ketika ia sholat hanya membaca surat Al-Fatihah saja, dan ia wajib mengulangi sholat ketika mendapatkan air. Apabila orang yang berjunub tersebut telah mendapatkan air, maka ia
wajib mandi, berwudu dan mengulangi sholatnya yang tanpa wudu dan tayamum. Apabila orang yang berhadas kecil telah mendapatkan air, maka ia wajib berwudu dan mengulangi sholatnya. Namun apabila salah satu dari keduanya juga mendapatkan shaid yang suci, yaitu debu dan sejenisnya yang sah untuk digunakan tayamum, maka ia tidak boleh bertayamum untuk mengulangi sholatnya yang tanpa wudu dan tayamum. Kecuali ada dugaan yang kuat bahwa tempat tersebut tidak terdapat air atau ia meragukan tentang ada dan tidak adanya air tanpa adanya kecenderungan kepada salah satunya. Ini adalah penjelasan dari para ulama, khususnya dalam kaitan dengan ulama madhab Syafi'i. Jadi kalau disimpulkan di sini Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama madhab Syafi'i menyimpulkan kaitan dengan orang yang sholatnya faqidut tahurain, yakni yang tidak menemukan dua alat suci, yakni air dan debu. Kesimpulannya dalam menurut madhab Imam Syafi'i adalah orang tersebut wajib mendirikan sholat secara hakiki, maksudnya secara normal, bukan istilahnya bukan suri, bukan sholat-sholatan tapi sholatnya normal saja, walaupun yang dibaca surah ayatnya itu surah Al-Fatihah, karena itu merupakan rukun kan dalam sholat. Apabila telah menemukan air atau debu yang suci, maka ia wajib mengulangi lagi sholatnya. Ini kaitan dengan penjelasan ini bisa dibaca dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz 4 halaman 60 karangan Imam Nawawi, bisa dibaca dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 63 karangan Imam Taqiyuddin Ad-Dimashqi, juga bisa dibaca di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri juz 1 halaman 102 karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, juga di kitab-kitab yang lainnya. Jadi kalau saya simpulkan Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika misalnya ada seseorang yang ada di lokasi yang sulit untuk berwudu karena nggak ada air, dan sulit juga katakanlah untuk bertayamum karena nggak ada debu yang suci misalnya, maka ketika itu tetap dia melakukan ibadah sholat seperti yang artinya yang normal saja sholatnya, walaupun tidak wudu dan tayamum. Namun setelah dia sholat, ketika di satu saat nanti ada air yang untuk wudu tadi, maka menurut para ulama yang kita kemukakan tadi, khususnya dalam mazhab Syafi'i ini, maka dia wajib untuk i'adah. I'adah itu mengulangi lagi sholatnya yang ketika dulu misalnya sholatnya dia tidak berwudu dan tidak bertayamum. Saya kira jelas Pak ya? Jelas. Jadi mungkin kalau kondisi seperti itu kan dalam suatu tempat Pak Kiai kan ada orang katakanlah susah untuk berwudu, mungkin masih masuk akal ya. Tapi kalau untuk tayamum kan debu mungkin kan di mana-mana Pak Kiai ya, kan debu itu sangat kecil. Apa dikatakan tidak mungkin ada gitu maksudnya? Jadi di sini oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri diberikan contoh Pak Haji Andre dengan kata-kata misalnya di sini man ajaza anil wudu wa tayammum limaradin syadidin au habsin fi makanin laisa bihi ma yasihu tayammum alaih. Bisa terjadi misalnya ketika dia di penjara. Ketika seseorang di penjara, habsin itu kan ditahan di penjara di suatu tempat untuk masalah wudu misalnya airnya sangat dikit, hanya cukup untuk minum. Sehingga kalau pakai wudu minum nggak bisa kan nggak mustahil kan, bisa terjadi. Itu dalam keadaan seperti itu dahulukan minum karena kan jiwa harus dijaga. Ibnu nafsi itu penting dan wajib menjaga karena kesehatan kita jangan sampai mati kan. Nah bisa jadi ketika di penjara itu di suatu kadang dikurung di suatu tempat untuk berwudu susah misalnya karena airnya dikit sekali atau bahkan nggak ada, untuk tayamum juga misalnya untuk cari debu yang suci karena ada tempatnya mungkin ada banyak kotoran dan sebagainya, sehingga untuk yang suci ini sulit kondisi seperti itu. Dan perlu
diketahui juga Imam Syafi'i ini pendapatnya Pak Andre ya harus ketika tayamum itu biturobin tohirin itu dengan debu yang suci itu. Ya, artinya tidak bisa dengan hanya ya benda-benda yang lain untuk bertayamum. Maka oleh karena itu ketika di satu saat seseorang tadi sulit untuk menemukan air untuk wudu dan untuk tayamum juga mencari tanah yang betul-betul suci ini sulit. Sementara keluar dari penjara tadi atau dari kerangkeng misalnya di suatu kamar tadi susah. Nah ketika itu sholat aja seperti biasa. Nah nanti kalau sudah ada kesempatan keluar ketemu air dikodok aja, diulangi. Ya diulangi sholat. Waktunya sudah jauh gitu ya. Walaupun udah jauh nggak ada masalah karena kan mampunya bisa keluarnya ya katakanlah sampai udah seminggu atau sebulan ya itu terserah. Jadi harus diingat ya itu ya. Harus diingat aja berapa kali dia ketika di tempat itu misalnya sholatnya nggak wudhu dan tayamum. Nah nanti tinggal diulangi. Jadi pengertiannya yang tayamum itu tadi sebenarnya kalau debu di mana-mana ada bagi ya. Cuman yang suci mungkin itu yang sulit. Sulit ya. Ya kadang-kadang terjadi kesulitan seperti itu. Ketika di dalam penjara dan sebagainya. Contohnya itu. Contohnya ya. Ya insya Allah mudah-mudahan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan ini manfaat ya. Mudah-mudahan ini ya pemirsa atau teman nggak ada yang di penjara. Mudah-mudahan yang di penjara juga mudah-mudahan pada keluar. Amin. Kita doakan insya Allah. Jadi mudah-mudahan pada istilahnya negeri kita ini baldah thayyibah rabbun ghafur. Baik, amin amin. Baik. Baik, terima kasih bagi atas kajiannya. Insya Allah ini bermanfaat untuk amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kajian kita cukup sampai di sini. Kita berjumpa kembali pada episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.